يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Surah Al-Maidah ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwan wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwan wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Alhamdulillah. Udah kita baca ayat yang mulia ini, surah Al-Maidah ayat 58. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah ini, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf. Walamun harfun. Lam itu satu huruf. Wa mimun harfun. Dan mim itu satu huruf. Luar biasa, Masya Allah. Kita ini sudah membaca berapa huruf, meskipun menurut kita ini ringan ini ayat ini karena pendek, ya, karena pendek. Nah, tapi berapa huruf yang kita baca ini luar biasa. Wa idza, nah itu sudah berapa huruf wa idza? Ada wa, ada i, ada za, ada alif. Nah, sudah ada 4 huruf. Dikalikan apa? 10 kalau mau hitung-hitungan angka di dalam hadis tadi ya. Jadi sudah wa idza aja sudah dapat 40. Itu udah berapa huruf? Apalagi satu ayat ini berapa huruf ini? Itu baru satu ayat bisa. Wa idza aja udah 40, bisa 1000 ini. Ayat pendek seperti ini luar biasa, Masya Allah. Baca Al-Quran itu meskipun tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tapi mendapatkan kebaikan. Itu keistimewaan dari membaca kitab Allah. Keistimewaan dari membaca Al-Quran. Nah, meskipun ayatnya pendek, tapi kebaikan dan pahala yang kita dapatkan insya Allah ribuan, meskipun ayatnya pendek. Nah, apalagi bisa menyelami maknanya, apalagi paham artinya, apalagi tahu maksudnya, luar biasa. Ini seperti pertemuan kita pagi ini, kita belajar bersama-sama untuk mendalami ayat 58 yang singkat ini. Wawasan kita bertambah, kita makin hari makin tahu terhadap pesan-pesan atau
petunjuk-petunjuk dari Allah yang disampaikan kepada kita semuanya. Meskipun hanya seminggu sekali mempelajari ayat Allah ini dengan lebih baik insya Allah. Supaya lebih dekat lagi dengan ayat ini, kita terjemahkan satu-satu. Wa idza, dan apabila. Nadaitum, kamu menyeru. Asalnya dari kata-kata nida, memanggil. Memanggil, menyeru. Dan apabila kamu memanggil, atau apabila kamu menyeru ilas sholati, ya, untuk sholat, kepada sholat. Apabila kamu menyeru untuk sholat, untuk melakukan sholat, maksudnya apa ini? Menyeru untuk sholat itu apa maksudnya? Kira-kira lebih spesifiknya. Mengumandangkan azan. Dan apabila kamu azan, ya bisa jadi seperti itu ya, makna lainnya. Azan. Atau berbentuk selain azan juga, ya mungkin menyeru biar sholat. Memanggil supaya sholat. Nah itu luar biasa ini. Ya, khususnya seruan bagi manusia dalam syariat Islam ada yang namanya azan. Apabila kamu menyeru untuk melakukan sholat, mungkin dalam kurung bisa dimaknai dengan azan. Ittakhuzuha, mereka menjadikannya. Mereka menjadikannya. Apa yang dimaksudnya di situ? Nah, yang dimaksud adalah bisa sholat, ya bisa seruannya itu. Bisa azannya itu. Bisa azannya, ya bisa sholatnya. Menjadikan apa? Huzuan. Nah, bahan ejekan, wala'iban. Dan permainan. Bahan ejekan dan permainan. Ini sebetulnya masih sangat erat kaitannya dengan ayat kemarin. Ayat 57. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan, menjadi apa? Menjadikan sebagai apa? Menjadikan sebagai pemimpin. Nah ini contoh permainan. Ini sebetulnya contoh ini di sini. Contoh nyata ya. Contoh nyata apa yang dimaksud agama menjadi. Janganlah kamu menjadikan apa? Orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai permainan. Yang dimaksud agama di sini salah satunya adalah sholat dan panggilan sholat ini. Sholat dan azan sebagai bahan ejekan dan permainan. Dan ketika kalian menyerukan azan untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikan sholat itu atau azan itu sebagai bahan ejekan dan permainan. Sebagai bahan ejekan dan permainan. Dan ini, ayat ini juga masih tersambung dengan ayat-ayat yang terdahulu. Ayat 51 misalnya. Dilarang memilih sebagai pemimpin. Karena apa? Dilarang orang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, salah satu cirinya adalah orang kafir itu menjadikan agama ini, agama Islam ini sebagai bahan ejekan dan permainan. Apa misalnya kita terangkan minggu lalu? Misalnya contoh misalnya Nabi Muhammad itu dijadikan bahan permainan, dijadikan sebagai bahan ejekan, dijadikan sebagai bahan olokan, sebagai bahan gurauan, dijadikan karikatur, atau dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu ini, itulah, dan lain-lain. Atau lafaz Allah dibuat main-main, misalnya dijadikan apa? Ditulis di sandal. Kayak gitu, itu kan mengejek itu namanya. Atau berbentuk slogan, kadrun, ya, kadrun atau apalah yang dijadikan. Pokoknya untuk mengejek atau mengolok-ngolok Islam pada intinya. Atau kaum muslimin.
Nah, itu nggak boleh orang-orang seperti itu dijadikan sebagai pemimpin. Nggak ada perkecualian siapapun. Mau orang yang mengaku Islam ataupun orang kafir yang jelas-jelas orang kafir. Nah, bukan Islam. Kalau Islam beneran tuh nggak mungkin seperti itu. Ya. Nah, kalau orang mengaku Islam, bisa jadi dia bukan Islam atau orang munafik. Nah, orang munafik itu sejatinya adalah kafir. Ya, sejatinya adalah kafir. Janganlah kalian ketika kalian mengumandangkan azan untuk seruan sholat, mereka menjadikan azan atau sholat itu sebagai bahan ejekan dan permainan. Berarti juga bahwa dalam hal ini kita ini harus menghormati azan, harus menghormati sholat. Nggak boleh azan dan sholat itu dijadikan sebagai bahan permainan. Kenapa Allah menjadikan contoh azan dan sholat? Karena ini syiar utama di dalam agama Islam ini. Sholat ini paling utama. Sholat ini adalah amalan ibadah yang nampak atau yang ditampakkan, atau syiar Islam yang betul-betul nampak. Ataupun azan didengarkan oleh orang banyak. Kita harus hormat kepada azan maupun sholat. Jangan sampai kita menjadikan azan dan sholat itu sebagai bahan ejekan, sebagai bahan gurauan, sebagai bahan permainan. Dahulu Rasulullah pernah menasehati kaum perempuan, kaum wanita pada waktu itu ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Rasulullah itu menegur mereka, wahai kalian, tolong dengarkan azan ini. Diam kalian kalau Bilal lagi mengumandangkan azan. Dan jawab, azan itu tidak hanya mendengarkan, tapi dijawab. Kalau muadzin itu menyerukan Allahu Akbar, kita disyariatkan untuk menjawab. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab sama dengan kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin. Sama, disuruh diam. Lagi ngomong ini, ngomong itu ramai ketika azan itu. Gak boleh orang Islam seperti itu. Ketika azan itu harus dihormati. Ya kan biasa kalau perempuan itu azan, lagi azan atau apa, harus ngomong-ngomong, ya. Ngerasani ngomong ini, ngomong itu, kadang ngerasani tonggo aja. Nah, Rasulullah menegur supaya diam. Tidak hanya cukup dengan diam sebetulnya. Ya. Tidak hanya cukup dengan, tapi juga harus menjawab. Bahkan saking pentingnya azan ini, rapat pun itu harus dihentikan gitu loh. Meskipun lagi rapat, itu harus dihentikan sebetulnya rapat. Khususnya bagi yang mimpin rapat ini. Khususnya bagi yang suka memimpin rapat. Kalau azan sudah berkumandang, sudah didengarkan, maka rapat itu harus di-break. Harus dihentikan, diam, dengarkan azan dan menjawab. Ini kita ini kan kalau lagi rapat, apalah katanya penting, ada azan berkumandang, wancet aja ngomong, gak mari-mari gitu. Lebih penting mana seruan Allah dengan bahas masalah dunia, apalagi bahas masalah kerjaan, mungkin rapat RT, ya rapat di perusahaan. Ya lebih penting azan lah, gitu. Didengarkan. Ini pesan khusus ini bagi yang memimpin rapat ya. Kalau bagi yang dengarkan rapat, ya kalau nggak punya kuasa ya nggak ada keberanian ya diam dengarkan azan dan jawab sendiri. Bahkan tidak hanya break rapat, tapi rapat itu harus dihentikan sebetulnya. Datangi panggilan azan itu, gitu semestinya jadi orang Islam itu begitu. Ya ini kan juga nasihat bagi saya sendiri ya, yang sering rapat-rapat itu. Kalau ada azan, ya sudah dihentikan rapatnya, datangi panggilan azan itu. Gitu. Siapa lagi yang lebih penting daripada memenuhi panggilan Allah? Katanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kan gitu. Allah Maha Besar. Allah yang Maha Penting. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Artinya perusahaan itu kecil, rapat itu juga kecil, semuanya kecil.
hanya Allah yang maha besar dan Dia yang maha penting. Begitu. Ini saking pentingnya azan, saking pentingnya sholat, sampai ditulis di sini jangan dijadikan sebagai gurauan, jangan dijadikan sebagai bahan permainan. Kita lanjutkan lagi. Dzalika bi annahum, apa itu? Yang demikian itu bahwasannya mereka kaumun apa? Kaum. Nah, yang demikian itu karena mereka adalah kaum la yaqilun. Apa la yaqilun? Orang-orang yang tidak mengerti. Ya, yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak berakal. Ya, kalau di sini sebetulnya dari kata-kata akal. Karena mereka adalah tidak berakal. Gimana ini memahami ayat ini? Yang menjadikan sholat dan azan sebagai bahan gurauan, ejekan, dan permainan karena mereka itu adalah tidak berakal. Bahwasanya mereka adalah tidak berakal. Sebetulnya akal itu artinya mengikat, ya. Akal itu artinya mengikat sebetulnya. Gimana memahaminya? Dulu waktu masa Rasulullah ada seorang sahabat itu meninggalkan ontanya dan sholat, ontanya dibiarkan gitu aja, tidak terikat. Nah, ditanya, loh, ontamu sudah diikat belum? Oh, belum. Kenapa kok nggak diikat? Saya bertawakal kepada Allah. Gitu. Saya bertawakal kepada Allah. Loh, tawakal itu bukan begitu. Tawakal itu diikat dulu baru tawakal. Gitu loh. Itu yang betul kan? Diikat dulu ontanya baru tawakal. Ikat di sini kalau bahasa Arabnya adalah iqil. Ya, mirip dengan ini layak kilun, iqil, ikat. Jadi ikat baru bertawakal. Kisah ini jadi mirip kan kalau kita bawa mobil atau sepeda gitu ya. Sudah dikunci sepedanya. Gurung ya. Lapo? Terus saya bertawakal kepada Allah. Ya kan nggak pas ya. Saya bertawakal kepada Allah. Ya sudah, nanti habis sholat kalau sepeda saya masih di situ, berarti Allah menghendaki begitu. Kalau sepeda saya hilang, diambil orang karena nggak dikunci tadi, ya berarti Allah berkehendak seperti itu. Itu pemahaman yang salah itu terhadap tawakal. Nah, diikat itu artinya juga bisa berarti dikunci, ya dikunci, diamankan, atau kalau sekarang kunci ganda, dikunci ganda, kemudian baru bertawakal. Nah, begitu. Sebelum kita lanjutkan, baik kita baca satu-satu dulu ya. Siapa di sini? Pak Heri dulu, monggo Pak Heri. Satu ayat penuh saja ya. Sebagaimana yang saya jelaskan barusan, akal itu artinya mengikat. Mengikat di sini maksudnya adalah mengikat diri kita itu dengan kebenaran. Mengikat diri kita itu dengan kebenaran, terikat. Nah, ketika tidak mengikatkan diri kita terhadap kebenaran, maka itu namanya dikatakan tidak berakal. Inilah yang membedakan kita itu dengan hewan kan. Akal ini, pada akal ini, makanya kita itu berbeda dengan hewan itu dari segi akal ini. La yaqilun. Nah, artinya apa? Betapa hinanya orang-orang yang menjadikan sholat, menjadikan adzan itu sebagai bahan gurauan, sebagai bahan ejekan, dan sebagai bahan permainan. Ya, karena dikatakan layak kilun, tidak berakal. Ya ini karena ini adalah kebenaran. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan kebenaran, ikut dikatakan berakal. Inilah sekilas maksud dari ayat yang mulia ini. Langsung kita masuk ke tafsirnya, atau bagian yang pertama dari ayat ini, atau tafsirnya dari ayat ini dibagi jadi dua. Bagian yang pertama adalah
wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwan wa la'iba. Apabila kalian menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan. Bagaimana maksud bagian ini di dalam tafsir dari tafsir Al-Munir? Maksudnya adalah ketika kalian menyeru kepada sholat atau mengumandangkan azan, maka mereka menjadikannya sebagai bahan tertawaan, sebagai bahan ejekan, sebagai bahan permainan, sebagai bahan guyonan, sebagai olok-olokan, dan cemoohan. Ini maksud penggalan ini di dalam tafsir Al-Munir. Saya kira jelas ini ya. Artinya kita nggak boleh seperti ini. Karena ini adalah sifat orang-orang kafir. Bahkan meso itu mendengar adzan itu meso. Ya. Meso mendengar adzan, aduh, adzan mana? Kayak gitu-gitu. Atau tuh tidur enak-enak gitu, terus terbangun sama adzan, meso-meso. Ada yang sampai begitu, itu orang Islam gitu. Mengaku Islam maksudnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya adalah jika kalian menyerukan adzan untuk melaksanakan sholat, maka orang-orang kafir itu menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan. Nah, perhatikan dalam tafsir ini. Orang kafir ini menjadikan sebagai bahan ejekan dan permainan. Artinya yang berbuat seperti itu adalah meniru sifat-sifat orang kafir atau orang kafir. Itu bahaya ini. Mempermainkan azan. Menjadikan azan sebagai guyonan atau menjadikan sholat sebagai permainan. Ini adalah meniru perilaku orang-orang kafir atau memang orang kafir. Hati-hati. Hati-hati. Masih dalam tafsir Ibnu Katsir, padahal sholat itu adalah ibadah yang paling utama bagi orang yang berpikir dan berpengetahuan dari kalangan orang-orang yang berakal. Ya, karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama bagi orang-orang yang mau berpikir dan berpengetahuan dari kalangan orang-orang yang berakal. Yang kita banyak ini pelajaran masalah sholat, keutamaan solat ini banyak sudah kita pelajari. Nah, ini dijadikan sebagai main-main. Betapa hinanya orang yang melakukan seperti ini. Nah, orang yang melakukan seperti ini kok ya dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai wali. Kenapa ya? Ya karena mungkin ya banyak ya sebabnya ya. Banyak sebabnya. Bisa karena dunia sudah menjadikan agama sebagai permainan kok ya diangkat jadi pemimpin itu ya apa orang-orang Islam ya. Nah, ya mungkin karena dunia supaya dapat jabatan, supaya dapat jatah kursi. Bisa jadi begitu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua mungkin apa? Mungkin disebabkan karena kesombongan. Nah, adzan dan sholat ini gak boleh dijadikan permainan. Atau agama lah secara umum gak boleh dijadikan bahan guyonan dan permainan dan bahan candaan. Jangan mau dibohongi Al-Maidah 51 misalnya. Oh, pada tertawa-tertawa semuanya. Yang ikut di situ orang-orang pada pakai jilbab. Loh, iya dong. Ada orang yang mengolok-olok Al-Quran kok malah koyok lucu. Ya itu kenapa? Mungkin juga karena kesombongan. Ya, mungkin karena juga kesombongan. Sombong apa? Sudah tahu itu nggak boleh. Atau sudah tahu ini kebenaran. Ya, kok masih nggak diikuti? Kalau dia berbentuk larangan, ya kok dilakukan? Kok dilakukan? Nah, berarti apa? Sombong. Sudah tahu ini benar, tapi tidak mau mengakui. Apa artinya? Ya sombong. Sujudlah kamu kepada Adam. Di Al-Quran. Ya, sujudlah kamu kepada Adam. Itu adalah al-haq. Karena dari Allah. Itu adalah kebenaran. Enggak gelem. Yo kon sujud nang Adam. Berarti apa?
aba wastakbar, maka dia enggan dan sombong. Ya, wa kana minal kafir. Orang seperti itu termasuk orang-orang kafir. Ya, karena kesombongan, karena penyakit hati. Udah tahu bener kok gak dilakukan, atau sudah tahu gak boleh itu dilakukan. Apalagi kalau bukan karena kesombongan. Itu mungkin yang kedua. Atau yang ketiga. Yang ketiga, karena ada penyakit dengki. Dengki terhadap Islam. Dengki terhadap kebenaran. Nah, bahaya penyakit seperti ini. Dengki ini. Dia selalu membuat ulah supaya Islam itu tidak tersiarkan. Karena dengki. Ini adalah tipu daya setan. Atau mungkin yang terakhir. Karena apa? Yang terakhir. Karena kenapa kok banyak orang-orang yang masih memilih pemimpin kafir atau pemimpin yang menjadikan agama ini sebagai olok-olok, sebagai bahan candaan? Kenapa? Karena mungkin mereka adalah tidak tahu. Mungkin karena mereka adalah tidak tahu atau bodoh, nggak mengerti. Ya, kata kalau lebih halusnya itu nggak mengerti. Kalau bahasa Betawinya itu nggak punya otak, katanya, nggak punya otak. Saya pernah sholat di Jakarta, itu ada anak-anak kecil main-main di masjid itu. Ketika salam itu bapak-bapak itu pada itu anak kok rame-rame, siapa ini orang tuanya, nggak punya otak gitu. Luar biasa. Bahasa Betawi kasar-kasar. Begitu. Karena nggak mengerti, itu mungkin yang keempat. Karena bodoh, karena nggak tahu. Lah di zaman seperti ini loh ya. Di zaman seperti ini sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu. Ya, di zaman seperti ini, kalau nggak mengerti apa, tinggal googling aja udah dapat. Tinggal nanya udah tahu, kan begitu. Di zaman yang seperti ini, modern ya. Di zaman modern seperti ini harusnya semua orang tahu. Karena tidak tahu. Ya nggak ada alasan lagi. Kecuali karena nggak mau tahu. Ya, kecuali karena nggak mau tahu, itu beda lagi itu. Urusannya ya. Kalau memang betul-betul tidak tahu, ya nggak ada hukumnya, namanya orang nggak tahu. Tapi kalau nggak mencari tahu atau tidak mau tahu, itu beda lagi urusannya. Ya. Atau pura-pura tidak tahu, nah, itu lebih bahaya lagi. Itu tafsir Ibnu Katsir. Baik, itu aja tafsirnya untuk bagian yang pertama. Lanjut ke bagian yang kedua. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak menggunakan akalnya atau tidak berakal. Ya. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak menggunakan akalnya atau tidak berakal. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Al-Munir adalah mereka orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham terhadap esensi dan substansi beribadah kepada Allah dan tidak paham terhadap syariat-syariatnya. Tidak mengerti atau tidak paham. Ya. Makanya kalau nggak mengerti, ditanyakan gitu ya. Atau tidak paham. Ya senengannya yang pernah saya katakan dulu, senengannya dengerin ceramah yang ketawa-ketawa aja. Gitu. Kan begitu senengannya kita itu. Jadi hanya berbentuk susunan kata supaya kayak lawak gitu. Jadi kayak kita dengerin lawak. Ya nggak apa-apa kalau tidak sepanjang ceramah ya. Kalau untuk selingan dikit-dikit juga nggak ngantuk ya, Allah. Tapi kalau sepanjang hanya untuk melawak ya, iya opo gitu loh. Jadi begitu, karena mereka tidak mengerti atau tidak paham. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya adalah mereka tidak mengerti akan makna beribadah kepada Allah. Tidak mengerti akan makna beribadah kepada Allah dan tidak memahami syariat-syariatnya. Tidak mengerti. Kita insya Allah semua sudah mengerti.
Jadi tidak boleh menjadikan azan atau sholat itu sebagai bahan candaan dan gurauan atau bahkan ejekan. Itu aja tafsirnya. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir ada tambahan ini. Yang pertama, bahwa perilaku menjadikan azan atau sholat ini sebagai ejekan dan permainan adalah merupakan perilaku pengikut setan. Jadi perilaku ini merupakan perilaku pengikut setan. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari Muslim, yang hadisnya sangat terkenal, sering kita dengar, apabila setan mendengar azan, maka ia berlari menjauh, seraya terkentut-kentut, sehingga suara azan itu tidak terdengar lagi olehnya. Luayu, setan itu kalau ada azan, berlari sekencang-kencangnya sambil terkentut-kentut yang keras, sampai suara azan itu tidak terdengar lagi. Apabila azan telah selesai, maka si setan ini datang lagi, balik mana ke masjid, ya. Untuk apa? Ya, untuk menggoda lagi, kan kerjaannya memang kan gitu. Apabila iqamah dikumandangkan, maka ia luayu mana? Ya, maka ia berlari menjauh lagi. Bila iqamah telah selesai, datang lagi, ya begitu seterusnya. Setan itu. Makanya hati-hati sekali terhadap setan ini. Lalu dia memasukkan bisikannya ke dalam hati manusia. Ia berkata, ingatlah ini dan itu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh yang bersangkutan ketika sebelum sholat. Sehingga orang tersebut tidak tahu lagi berapa rakaat sholat yang telah ia lakukan. Bila di antara kalian mengalami hal ini, hendaklah ia melakukan sujud 2 kali sebelum mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ini terjemah dari hadis Bukhari Muslim. Nah begitu, setan itu kerjanya begitu. Kalau ada azan dia lari, takut ya, atau kepanasan atau bagaimana, lari sama terkentut-kentut sampai tidak terdengar lagi. Dia kembali lagi setelah azan selesai, balik mana? Dibisiki manusia itu, dibisiki supaya tidak serius melakukan sholat. Ya, bahkan ada yang sampai lupa rakaatnya. Ya, naudzubillah. Bahkan yang sebelumnya nggak ingat apa-apa, jadi ingat semuanya. Jadi ingat semuanya ketika sholat itu. Sering kita melakukan gini kan, mengalami gini kan. Sebelum sholat itu golei dompet gak ketemu-ketemu. Di dalam sholat dapat 1 rakaat moro-moro iling. Oh iya dompetku mau tak dekek nang ndukure lemari ya. Moro-moro iling. Ini adalah tipu daya setan ya. Ini adalah tipu daya setan. Begitu. Sehingga dia ingat ini dan itu. Bahkan apa? Sampai selilitan nih. Selilitan nih. Apa dikeluarkan sebelum sholat. Gak kena-kena. Dalam sholat itu orang-orang metu dewe ya. Itu bagian dari tipu daya setan. Luar biasa ya. Tipu dayanya. Itu yang pertama. Jadi perilaku ini merupakan perilaku pengikut setan. Yang kedua, perilaku ini akan membahayakan dirinya sendiri. Perilaku apa maksudnya? Yaitu tadi, menjadikan azan atau sholat sebagai bahan ejekan, sebagai bahan permainan. Ya, menjadikan sholat sebagai bahan ejekan dan sebagai bahan permainan. Membahayakan dirinya sendiri sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Seseorang Nasrani Madinah bila ia mendengar azan, ketika sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Nasrani Madinah ini mengatakan semoga pendusta itu terbakar. Ya, ketika sampai lafaz itu dia mengucapkan gitu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Nasrani Madinah mengatakan semoga si pendusta itu terbakar. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad maksudnya.
Ya, maksudnya Nabi Muhammad. Semoga pendusta itu terbakar. Pada suatu malam, seorang pembantunya masuk ke dalam rumahnya dengan membawa api. Atau kalau zaman dulu itu membawa obor lah. Atau penerangan lah dari api. Gitu. Kan sering kalau kita sebelum ada listrik itu gitu kan. Kalau masuk ruangan itu membawa penerangan ya dari api. Dulu pakai lengogas kan kalau zaman dulu kan. Nah, pakai api saat atau pakai korek mungkin ya. Kalau apa zaman-zaman sebelum ini. Kalau sekarang listrik udah di mana-mana. Ini bawa api. Saat itu Nasrani Madinah ini sedang tidur beserta keluarganya. Lalu ada percikan api kecil yang jatuh dari api yang dibawa oleh pembantunya tadi. Jatuh dari tangannya. Kalau zaman dulu biasa itu ketika pakai lengogas itu ada yang memercik atau jatuh gitu. Kecil. Nah, dan api itu ternyata membesar, merambat gitu. Sampai membakar rumahnya. Sehingga Nasrani Madinah ini dan keluarganya juga ikut terbakar. Nah, ini bahayanya. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Jadi bahaya. Bahaya. Jadi mengolok-olok azan, menjadikan azan sebagai permainan dan ejekan bahaya. Bisa membahayakan dirinya sendiri. Bisa membahayakan dirinya sendiri. Sebagaimana kisah nyata di dalam hadis ini. Ya, hati-hati. Tidak boleh menjadikan azan dan sholat itu sebagai bahan ejekan. Kita orang Islam nggak boleh. Justru harus kita hormati azan itu. Bahkan tidak cukup itu. Harus kita jawab sama dengan apa yang dikatakan oleh muadzin. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya menjawab saja, atau kalau rapat tidak hanya break saja, terus kemudian setelah adzan lanjut rapat lagi ya. Ya nggak begitulah kalau dari muslim sungguhan. Ya harus berhenti dan datangi panggilan adzan itu. Semoga semua kita ini bisa seperti ini ya. Itu keterangan tentang ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Langsung kita lanjutkan kepada ibrah. Ada 7 ibrah yang saya catat. Yang pertama, kita dilarang menjadikan azan sebagai bahan ejekan. Yang kedua, kita dilarang menjadikan sholat sebagai bahan ejekan. Yang ketiga, larangan menjadikan azan sebagai bahan permainan. Yang keempat, larangan menjadikan sholat sebagai bahan permainan. Yang kelima, perilaku mengejek azan atau sholat adalah perilaku orang yang tidak berakal. Yang keenam, perilaku mengejek azan atau sholat adalah perilaku pengikut setan. Dan yang ketujuh, sebagaimana dalam hadis tadi, bahwa perilaku menjadikan azan dan sholat sebagai bahan ejekan atau permainan, dan permainan akan membahayakan dirinya sendiri. Nah begitu tafsir dari surah Al-Maidah ayat 58. Cukup singkat ayatnya dan cukup jelas saya kira. Sebelum kita akhiri, supaya kita lebih paham, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ayat ini? Monggo Pak. Assalamualaikum. Memang betul, itu adalah asbabun nuzulnya. Jadi ada 2 orang. Jadi ada 2 orang yang kafir. Ada 2 orang kafir yang masuk Islam. Jadi mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam. Namanya Suhaib siapa dan siapa itu. Ada 2 orang. Tapi mereka ini sebetulnya gak Islam sungguhan. Hanya pura-pura Islam saja. Dan dia berperilaku baik kepada orang Islam ya. Akhirnya orang-orang Islam itu menjadikannya mau menjadikan 2 orang ini sebagai pemimpin gitu loh, sebagai pemimpin. Nah, maka ini tidak boleh ya, meskipun orang Islam, tapi kalau perilakunya seperti itu hanya pura-pura Islam ya, mengejek. Ya ini tadi jadi asbabun, dia mengejek azan dan sholat, jadikan bahan permainan dan sebagai bahan ejekan. Enggak boleh kita menjadikan pemimpin orang yang seperti ini maksudnya. Ya, termasuk 2 orang itu yang pura-pura masuk Islam. Ya, jangan hanya kita
paku kepada baju yang dia pakai baju koko, pakai kopiah, sholat juga, naik haji juga, kemudian sopan gitu. Tapi ternyata dia munafik, ya, menjadikan agama sebagai bahan candaan, bahan permainan, dan perilakunya juga sering menyerang kaum muslimin, menyerang Islam bahkan. Nah, tapi dia mungkin bergelar ustadz, bergelar kiai, pakai sorban, pakai macam-macam lah. Tapi dia perilakunya seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan munafik. Karena apa? Munafik itu seakan-akan Islam. Ya Islam, KTP-nya mungkin dia juga sholat, tapi dia bermitra, bersekutu dengan orang-orang kafir. Nah, nanti kalau orang kafir, kalau dulu kita pernah bahas kan yusari'una fihim, mereka segera bersekutu dengan mereka, koncoan, followan dengan mereka, ya. Karena apa ya tadi? Kepentingan dunia tadi, sebab yang pertama. Ya, karena takut tidak dapat dunia. Wah, kalau orang kafir yang berjaya, saya nggak dapat jatah apa-apa, saya nggak dapat jatah kursi, saya nggak dapat jatah jabatan, saya nggak dapat jatah dunia, dan lain-lainnya. Makanya mereka tetap Islam, tapi sebetulnya mereka adalah sekutu orang-orang kafir. Makanya nggak boleh memilih orang kafir sebagai pemimpin. Nah, orang kafir itu yang pernah saya terangkan ya, adalah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ya, ahli kitab itu siapa? Ya Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ya selain Yahudi dan Nasrani, tapi termasuk kafir. Atau juga orang-orang munafik, yang sebagaimana asbabun nuzul yang dibacakan Pak Panggi tadi. Karena orang munafik itu sejatinya juga adalah kafir. Begitu kira-kira Pak Panggi. Memang karena ketidaktahuan itu juga salah satu menjadi sebab. Nah, menjadi sebab kita memilihnya karena ketidaktahuan itu. Nah, makanya harus dilihat benar-benar dia perilakunya bagaimana itu. Ya, perilakunya. Kalau memang tidak tahu beneran, dia menampakkan kebaikan-kebaikan, ya namanya aja nggak tahu, nggak bisa dihukumi. Memang nggak ada hukumnya orang yang nggak tahu. Begitu Pak Panggi. Gimana? Iya betul memang. Nah, betul. Paling tidak gini ya. Jadi paling tidak kalau kita ikut pemilihan ya, paling tidak nama itu di searching ya. Paling tidak itu cara kita mencari tahu. Di googling siapa orang ini gitu. Nah, paling tidak begitu ya. Paling tidak begitu. Karena ada ayat yang mengatakan seperti ini. Ya, ada ayat yang mengatakan seperti ini. Cari tahu lah. Iku apik tahu, cari tahu gitu. Atau kalau Pak Lurah mungkin cari tahu gitu ya. Kalau enggak ya jangan memilih. Kalau enggak tidak beriman ya jangan dipilih. Ya begitu aja. Ya saya kira cukup ya. Ada yang lain mungkin ada lagi. Nah, saya kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Maidah ayat 58 ini bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keilmuan kita, dan mudah-mudahan iman kita senantiasa bertambah dengan belajar tafsir ini. Kita akhiri kajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.